Hari-hari setelah kematian Bella berubah menjadi suasana yang suram di SMA Pelita Nusantara. Senyum para guru tak lagi seterang biasanya, dan tawa siswa-siswi terdengar lebih hambar, lebih terpaksa. Namun di antara semua itu ada satu hal yang mulai bergema. Nama-nama yang disebut sebagai penyebab kematian Bella, mereka bukan guru, bukan penjaga sekolah, tapi teman-temannya sendiri. Clara, Vania, dan Nia, 3 nama yang beredar dari mulut ke mulut. Mereka bagian dari geng siswi populer yang dikenal dengan penampilan rapi, rambut selalu wangi, dan yang selalu tersenyum saat menyindir. Ketiganya kini jadi sorotan bukan karena gaya, tapi karena gosip. Dulu mereka menyindir Bella karena sepatunya butut. Sekarang mereka disindir karena mungkin jadi alasan seorang anak mati. Nina mulai mengumpulkan cerita dari teman-teman sekelas. Semua seolah-olah baru berani bicara setelah Bella tiada. Ada yang bilang Bella pernah dikunci di kamar mandi saat jam istirahat. Ada yang bilang catatan PR-nya pernah disobek dan dilempar ke tong sampah. Bahkan pernah suatu kali Bella dibentak di depan kelas hanya karena duduk di tempat yang bukan miliknya. Dan yang paling menyesakkan, Bella tak pernah melawan, ia hanya diam, menunduk, dan menahan tangis. Tapi kini orang-orang yang dulu menindasnya mulai dihantui. Bukan oleh rasa bersalah, tapi oleh sesuatu yang lebih nyata. Clara, pemimpin geng itu, tiba-tiba berubah. Sejak kematian Bella, ia terlihat sering gelisah di kelas. Matanya tak fokus, tubuhnya seperti kehilangan arah. Ia bicara sendiri, kadang tertawa pelan, kadang menangis seperti anak kecil. Tapi yang paling mengerikan adalah malam itu, saat seluruh siswa dikumpulkan di aula karena insiden yang tak biasa. Clara kerasukan. Di tengah rapat kelas, ia tiba-tiba berdiri, tubuhnya kaku. Matanya terbalik, mulutnya bergetar, dan dari sana keluar suara yang bukan suaranya. Ia berteriak bukan sekedar teriak, tapi menjerit. Menyebut nama Bella, lalu menyebut satu kalimat yang membuat semua orang membeku. Aku cuma dorong dia, tapi bukan aku yang dorong terakhir. Seketika aula menjadi sunyi, semua orang menatap ke Clara yang akhirnya roboh dan pingsan. Sejak malam itu, Clara tak datang ke sekolah. Rumahnya tertutup rapat, ibunya bilang dia sedang dirawat, tapi ada yang lebih ganjil. Vania, salah satu dari geng itu, ditemukan berdiri mematung di depan cermin toilet perempuan selama 2 jam. Ia tidak merespon saat dipanggil. Matanya menatap kosong, dan ketika akhirnya berhasil dibawa pergi, ia hanya mengucap satu kalimat yang sama. Dia masih di sana. Gosip makin liar. Ada yang bilang Bella gentayangan, ada yang bilang dia belum puas karena kematiannya bukan kehendaknya. Tapi bagi Nina dan Boy, ini bukan soal hantu biasa. Ini tentang sesuatu yang direncanakan dan sedang menyusun pembalasan. Malamnya, Nina kembali membuka buku agenda Bella. Di salah satu halaman tengah, ia menemukan catatan pendek yang seolah tak selesai ditulis. Aku ingin lari, tapi setiap kali aku membuka mata, mereka masih ada. Bahkan saat aku menutupnya, mereka masih menyiksaku dalam mimpi. Di sudut halaman itu ada sebuah gambar kecil, sebuah tangan mendorong tubuh lain ke tepi jurang. Namun yang menggambar tidak menyelesaikan siapa pelaku utamanya. Dan Nina menyadari satu hal yang belum terpikirkan banyak orang. Bagaimana jika Bella memang didorong, bukan secara fisik tapi secara batin, hingga pikirannya meledak dan tubuhnya tak kuat menampungnya lagi. Namun jika itu benar, siapa yang mendorong terakhir? Clara sudah bicara, Vania melihat sesuatu, Nia belum berkata apapun. Tapi satu pesan mulai terasa jelas, seseorang telah melewati batas, dan Bella belum selesai membalas.